Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel kita, yaitu channel Ngawas Kiwari. Nah, Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya akan yaitu mendatangi seorang narasumber, yaitu ya merupakan guru dari kami. Beliau sebagai narasumber pada malam hari ini, yaitu akan menyampaikan gimana sih bahayanya dosa kemusyrikan itu. Nah, gimana untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sang narasumber kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari channel Ngawas Kiwari. Saya mau bertanya nih tentang gimana sih bahayanya dosa musyrik itu, dan dosa musyrik itu yang seperti apa gitu. Apakah yang kalau kan seperti orang menyembah patung itu tentu itu ya musyriknya secara musyrik jelas, tapi ini kan ada musik-musik kecil, musik ya musik gimana gitulah. Silakan Bapak terjelas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali dengan kami di sini dalam rangka belajar sharing tentang pengetahuan tentang kajian-kajian Islami. Kami harap bisa bermanfaat bagi perjalanan kita dunia dan sampai di keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali atas soal yang dipertanyakan, yaitu tentang musyrik. Allah sudah menjelaskan innamal musyrikuna najasun itu. Kita ambil paling dasar, ini adalah Al-Qur'an. Al musyrikuna najasun, bahwa artinya al musyrikuna najasun artinya orang-orang musyrik itu adalah najis. Nah, ini adalah paling dasar ketika kita mengetahui tentang kemusyrikan, padahal kita sudah tahu, sebetulnya setiap orang itu sudah tahu dalam hatinya, mengakui bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik, sesuatu yang diiktikadkan atau sesuatu yang kita dijadikan sandaran hidup, yang kita imani tapi bukan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah terkena dengan kemusyrikan. Nah, apalagi kita sudah dan kalimat-kalimat yang mengartikan bahwa di situ ada kalimat tauhid, baik tauhid rububiyah, tauhid mulukiyah, dan tauhid uluhiyah. Dari tiga aspek ini, maka di lapangan banyak orang yang
menjadikan kemusyrikan. Dengan kalimat ini ketika kita mengkaji atau memahami tauhid rububiyah atau tauhid mulukiyah dan tauhid uluhiyah, maka kita akan terhindar dari kemusyrikan. Nah, paling dasarnya lagi nih pamirsa, Allah sangat menegaskan bahwa al-musyrikuna najasun. Sehebat apapun amal perbuatan orang itu di hadapan manusia, tapi di dalam hatinya ada kemusyrikan, maka dia itu di hadapan Allah tidak akan diterima. Kita buktikan saja, misalkan ketika kita mengetahui atau kita sudah paham dengan pengetahuannya melalui sandaran hadis atau melalui sandaran ayat-ayat suci Al-Quran, maka kita akan terhindar dengan perbuatan musyrik itu. Nah, dengan kalimat al-musyrikuna najasun saja, kita sudah menjadikan pembelajaran bahwa kita harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, tidak ada yang bisa mensucikan kecuali dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu adalah yang disebutkan rukun Islam yang pertama. Nah, disinilah jadi diakui dan tidak diakuinya terserah rukun Islam yang pertama. Nah, karena ketika kita berbuat musyrik, sehebat apapun kita berbuat kebaikan, Allah tidak akan mengakuinya. Karena apa? Karena orang itu pada hakikatnya sudah berbuat kemusyrikan. Nah, artinya sudah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ketika sholat pun juga hati-hati. Kenapa ada kalimat wailulil musholin? Masa orang sholat itu dikatakan menjadi wailulil musholin, bahwa kecelakaan atau neraka wail itu lil musholin, di situ ada lam lil milki, diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang sholat. Nah, jadi bagaimana ini teh? Orang yang sholat saja Allah wailulil musholin. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak melaksanakan sholat? Nah, kita bertanya sedikit. Sholat yang bagaimana yang Allah memberi pembelajaran itu adalah wailulil musholin. Nah, disinilah ketika sholat kita membawa najis musyrik. Nah, membawa najis musyrik. Ketika kita jangankan najis musyrik, kita membawa najis muhopapah, mutawasitoh, mugoladoh pun juga tidak, kalau menurut ilmu fikih itu tidak sah sholatnya. Apalagi ini adalah menurut Al-Quran. Membawa najis musyrik. Oke lah. Ketika kita
mempunyai najis muhopapa, mutawasito, mugolado, itu bisa menjadi suci dengan kalau muhopapa dan mutawasito itu bisa dengan air. Kalau mugolado itu cara sistem mensucikannya bisa pakai 1 kali pakai tanah. Tapi bagaimana cara mensucikan najis musyrik? Itu yang jadi permasalahan di lapangan. Coba kita, bagaimana? Nah, Mungkin kalau Pak, coba bagaimana? kalau najis hati itu kalau najis musyrik itu kan mungkin disimpannya itu tersimpannya di hati gitu ya, Iya. di hati. Nah, apakah gimana sih cara kita untuk mencucinya gitu kalau Nah, masa itu? ini kan jadi peluang kita tertarik nih dengan ayat ini. Kita tahu kan ketika kita mensucikan najis muhafafah menurut Imam Syafi'i seperti ini. Ketika kita punya najis uh, mutawasitoh seperti ini. Ketika kita terkena najis mugolado seperti ini. Nah, seperti halnya misalkan kita mensikapi hukum najis saja, terkadang kita belum paham semaksimal mungkin. Misalkan gini, anjing atau seekor babi. Kata siapa anjing dan seekor babi itu najis? Bagaimana meletakkan hukum? Emangnya anjing dan babi itu punya hukum? Ya. Sehingga daging anjing itu najis. Liurnya saja sudah najis. Emangnya anjing dan babi itu punya hukum? Nah, nggak punya. Ya, nggak punya kan dia itu. Nah, misalkan seperti ini. Ketika manusia dijilati sama anjing, yang najisnya anjingnya atau manusianya? Manusianya, bukan anjingnya. Jadi kena hukum itu bukan ke anjing atau ke babi, tapi kena hukum itu ke manusia. Karena Allah menurunkan hukum atau wahyu bukan untuk hewan, tapi untuk kita sebagai manusia. Nah, makanya di sini hewan itu tidak punya hukum. Yang punya hukum itu kita. Ya kitanya yang najis, bukan anjingnya gitu. Bukan anjingnya. Anjing mah tidak punya hukum. Tidak punya tapi hukum manusianya itu di sini. Kita harus delik kalimatnya harus dikaji ulang gitu. Nah, tadi kalian bertanya bahwa bagaimana cara mensucikan najis musyrik itu. Ya betul, najis musyrik itu adalah najis musyrik itu adalah najis yang ada di dalam hati. Nah, beda, sangat jauh bedanya dengan najis yang tadi kita kaji, najis muhafafah, mutawasito atau najis mugolado. Nah, caranya tidak bisa pakai air. Sistem mensucikan najis musyrik, karena najis musyrik itu adalah najis yang melekat di dalam hati, maka tidak bisa dengan memakai seperti halnya sistem cara menghilangkan atau mensucikan najis muhafafah, mutawasitoh, mugolado. Nah, berarti kita harus mempunyai waktu dan harus ada
pengetahuan, yang mana pengetahuan itu bisa menjadi paham orang itu tentang kemusyrikan. Nah, berarti dasarnya, paling dasar itu adalah dengan rukun Islam yang pertama, syahadat ya, Pak. yaitu 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan kami pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, dengan musyahadah ini, dengan rukun Islam yang pertama ini, maka dosa musyrik atau najis musyrik itu bisa hilang. Tapi rukun Islam ini yang pertama, 2 kalimat syahadat atau musyahadah kita kepada Allah, itu akan gugur ketika kita berbuat musyrik lagi. Itulah. Nah, jadi para pendengar, sehebat apapun ibadah kita, amal kita, seandainya di dalam hati masih ada yang mengotori yang namanya najis musyrik, maka apakah bisa amal kita diterima Allah? Itu. Nah, barangkali seandainya di antara kita masih ada dosa atau najis musyrik, selagi Allah memberi kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Wa taubatan qoblal maut. Coba bertaubatlah dengan apa yang kita sudah diperbuat kepada Allah dengan jalan berbuat musyrik, maka segeralah untuk mengfitrahkan atau mensucikan diri kita, mumpung Allah memberi kesempatan hidup. Karena ingat, Allah tadi sudah dibacakan ayatnya, wailul lil musholli, bahwa celakalah atau neraka wailah diperuntukkan bagi orang yang musholin. Musholin yang mana? Yang sholatnya membawa najis musyrik itu. Bapak bisa ini, Pak bisa contohkan nggak seperti apa sih najis musyrik itu di dalam hati itu? Contohnya seperti apa gitu? Ya dikit ya. Kita beri contoh. Misalkan kita ketika betul dalam ucapan, kan itu kan dalam ucapan itu Allahu Akbar ya. Tetapi hatinya tidak mengikuti. Kan seharusnya ketika lisan kita ini mengucapkan Allahu Akbar, maka hati pun juga harus mengikuti Allahu Akbar. Nah, coba tengok ke belakang. Banyak di zaman baginda Rasul pun juga ya kepada Allah percaya siapa yang menciptakan langit dan bumi, itu adalah Allah. Tetapi ketika untuk Allah, dia itu tidak mau. Apalagi wahyu atau hukum yang dibawakan oleh baginda Rasul, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, kan itu susah karena di dalam hatinya sudah terkotori dengan kemusyrikan itu. Nah, jadi contoh kecilnya di lapangan, misalkan kita percaya kepada hati-hati kepada yang dikatakan
ali itu ya. Iya, iya. Nah, Cincin itu, atau batu cincin itu ya, Pak. cincin itu. Iya, Nah, iya. ini batu ini Iya, anu. Nah, itu hati-hati seandainya bahkan ini batu ini bisa membawa anu. iya, Nah, padahal itu kan berseberangan dengan firman Allah. iya. Seperti halnya ketika kita mau rizki, Allah itu sudah jelas. Wapis sama rizkukum, dan dari langit. Wapis sama rizkukum, dan dari langit kami. Langit kan punya Allah. Iya. Dan dari langit rizki kalian. Rizki kalian. Jadi tidak ada peranan di situ, tidak ada peranan batu, tidak ada peranan apa gitu. Nah, tapi itu adalah peranan Allah Subhanahu wa taala. Itu atau kecil-kecilnya misalkan kita mendengar manuk cungcuing. Ya, burung kematian itu ya, Pak. Burung kematian Iya, itu iya. teh. Ya kan itu sebagian banyak orang nyebutnya burung kematian gitu kalau dengar Itu suara itu. burung cungcuing ya. Ya, Ya, padahal sampai hari ini tidak ada ayat dan hadisnya Allah melalui malaikat Israel melimpahkan kekuasaannya iya. kepada burung cungcuing itu. Berarti jadi ganti tugas itu Nah, malaikat itu. jadi tidak ada, itu kan cuman telah itulah dari hayalan saja, tidak seperti itu. Jadi jangan menyalahkan burung cungcuing itu. Ya, kematian pun juga kan ada. Nah, seperti halnya kondisi seperti hari ini yang melanda setiap negara, hati-hati dengan hadirnya syarima kholaknya Allah. Corona ini adalah syarima kholaknya Allah yang dianjurkan Allah kepada kita, bagaimana kita cara kul a'udzu birabbil falaq. Yang penting kita harus bagaimana caranya, kan itu surat Al-Falaq Iya. kan. Kul a'udzu birabbil Falaq. falaq min syarri ma khalaq. Yang jelas kita bagaimana caranya kita supaya kita selalu istiqomah berpegang teguh kepada Allah yang punya Al-Falaq. Seandainya kita bahwa corona ini adalah pencabut nyawa, dari mana kita berangkatnya? Iya. Dan sebelum corona pun juga kematian mah sudah banyak, sudah ada. Artinya malaikat Israel itu selalu berperan. Belum pernah malaikat Israel melimpahkan kekuasaannya kepada corona. Cuman terkadang kita lupa. Cuman ini adalah statement Allah saja. Planning Allah saja. Ketika kita mendengar kematian, yang kita ingat sababnya Allah menghadirkan. Nah, ketika kita melihat orang yang mati, yang ada di benak kita adalah sabab musababnya. Misalkan corona itu kan sabab musabab, di situ terjadi sabab nama murunan seperti halnya sakit perut, itu kan sabab. Nah, dulu sababiahnya seperti itu. Dan ketika itu kita dilupakan kepada malaikat Israel. Padahal malaikat Israel yang berperan tentang kematian. Sepertinya Allah berfirman dalam Al-Quran,
kul yatawaffakumul malaika. Di situ. Ini adalah kekuasaan Allah. Ketika kita melihat orang yang mati, kita terngiang kepada penyakit itu. Tidak ingat kepada peranan malaikat Israil. Padahal Allah berfirman, kul yatawaffakumul mautul ladzi wukila bikum. Kul yatawaffakumul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, kalau dulu kan isi kul itu adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammadnya sudah tidak ada lagi, yang ada adalah risalahnya atau sunnah-sunnahnya atau peninggalannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang harus mengkulkan ayat itu adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Di situ. Katakanlah bahwa sampai hari ini, dari dulu sampai sekarang, yang mematikan itu adalah malaikatul maut atau malaikat Israil. Kul yatawaffakumul mautil ladzi wukila bikum. Yang mana malaikat Israil pun juga yang oleh Allah diwukilakan. Artinya malaikat Israil mendapatkan mandat dari Allah supaya ngambil ruh yang ada di jasad orang itu. Itu wukila. Mau dibawa kemana ruh itu? Summa ila rabbikum turja'un. Yaitu akan dibawa ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seandainya kita tentang kematian itu menyalahkan, misalkan menyalahkan burung kematian, tidak ada burung kematian, atau burung apa itu burung burung cungcuing kalau di Sunda itu ya Pak. Kalau di Sunda mah manuk cungcuing bukunya. Hati-hati. Berarti itu malaikat Israil sudah punya tugas lagi dong. Iya, itulah. Pindah ke burung. Iya. Ya oke, itulah sekelumit tentang kemusikan. Intinya siapapun yang sampai hari ini mempunyai keyakinan selain kepada Allah, maka mumpung Allah memberi kesempatan untuk membersihkan najis musyrik itu yang melekat di hati kita atau di hati siapa saja, maka bersegeralah untuk disucikan. Mungkin tidak bisa sekali dua kali, karena itu adalah bukan pekerjaan yang gampang untuk meyakini bahwa Allah itu adalah la ilaha illallah. Nah, untuk cara kita Pak membersihkan najis seperti itu ya dengan cara apa gitu? Dengan cara atau tobat seperti apakah itu yang bisa menghapus segala kemusyrikan di dalam hati? Itu kan sudah kita sering dengar kan. Pertama kita akui ini kita berbuat dosa atau berbuatnya salah satunya seperti itu, kita menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah teh dipangwayuhkeun gitu. Kalau bahasa Indonesianya itu apa itu ya Pak? Dimadu, poligami gitu. Berpoligami. Ya mempoligamikan Allah gitu. Iya. Jadi Allah teh dipoligami itu kan, jangankan kan Allah saja tidak mau kan seperti itu. Kita pun juga kan terkadang tidak mau kalau tidak merasa tercukupi mah. Nah, ini adalah Allah jangan
dijajarkan dengan kita, dah kita mah makhluk. Iya. Allah itu adalah Kholik. Iya. Emangnya ilah yang mana, Tuhan yang mana yang bisa menciptakan langit dan bumi, yang bisa menciptakan siang dan malam, yang bisa menciptakan benda langit dan benda bumi? Tidak ada ilah kecuali Allah yang mampu segala-galanya. Nah, jadi langkah pertama, akui seandainya kita sampai hari ini belum menyadari bahwa di hati kita ini ada gitu, Pak. ada kemusyrikan, baik musyrik hoki atau musyrik yang di dohir itu, yang diperlihatkan itu, baik yang tidak terlihat mungkin Pak di dalam hati. Utamanya yaitu ketika, karena musik itu adalah sentuhan dengan hati, makanya yang dinilai oleh Allah itu adalah hatinya. Makanya ketika kita menghadap Allah harus membawa kolbun salim, hati yang selamat. Maka ketika sholat, ketika kita sholat itu kan menghadap Allah, itu bawa hati itu harus dengan kolbun salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang fitrah, dengan hati yang selamat. Jangan membawa hati yang membawa debu-debu kemusyrikan. Makanya kita diharuskan kan untuk bertoharoh dulu. Nah, ketika kita mendirikan sholat, diwajibkan untuk berwudu dulu. Coba kita rekap sedikit. Yang wajibnya wudunya atau sholatnya? Sholatnya itu. Nah itu kan. Yang wajib itu adalah sholatnya. Karena sholat itu wajib, dan yang wajib itu tidak sah seandainya kita belum bersuci. Nah di sini lalu harus mana dulu yang harus kita sucikan, kan itu. Maka secara lahiriah kita harus berwudu dulu. Fungsi wudu itu buat apa? Mensucikan najis-najis yang kelihatan, najis-najis yang dohir. Dan harus juga bisa mensucikan najis-najis yang ada di dalam hati. Itu kan harus toharoh. Jadi bukan wudunya yang wajib, sholatnya. Karena sholat itu hukumnya wajib dan bisa sah sholat itu ketika kita bertoharoh. Artinya bersih, suci, fitrah. Tidak ada sedikit najis pun. Baik najis lahiriah atau najis batiniah. Nah, tadi sudah tahu sistemnya, caranya, cara mensucikan najis-najisnya itu sudah cukup. Walaupun belum paham, ya, tapi itu sedikitnya bisa untuk dikaji ulang. Jadi fungsi, walaupun wudhu itu tidak wajib, yang wajib itu adalah sholatnya. Ini di sini hukum fikih berbicara. Bahkan malayatimul wujuba bahwa wajibun. Setiap sesuatu yang wajib itu bisa sah, maka dengan yang wajib itu bisa sah, walaupun itu bukan tidak wajib hukumnya, tapi dengan itu wajib itu bisa menjadi sah, maka itu pun juga ikut wajib. Artinya
apapun yang menimbulkan itu adalah pekerjaan yang wajib, maka itu pun juga walaupun hukum awalnya tidak wajib, maka karena yang wajib ini bisa sah dengan wudhu, maka wudhu pun juga wajib. Nah, ketika kita mau main ataupun ketika mau baca koran, baca koran nggak wajib, atau buku pelajaran lah nggak wajib, berarti wudhunya pun juga tidak wajib. Karena itu membaca buku itu tidak wajib. Nah, terkecuali kita bagaimana isi buku itu, nah bisa dikaji ulang, silahkan. Nah ini Pak, tadi yang menarik ini ya gini, kan yang sholat itu kalau di hatinya masih ada najis musrik, itu yang sholatnya itu gimana, nggak bakal keterima atau gimana itu Pak? Nah ini ya sudah jelas, Allah berfirman yang tadi, innal musyrikina najasun, itu salah satunya, dan yang seterusnya, maka tidak ada dosa musyrik kecuali orang itu semakin jauh. Itu kalimatnya. Dan tidak ada orang yang berbuat musyrik kecuali orang itu semakin sesat. Jadi tidak ada orang yang berbuat musyrik kecuali orang itu adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi justru ketika orang itu berbuat musyrik semakin jauh, semakin dola. Sini kita hati-hati, walaupun barang ini adalah barang yang misalkan barang yang menjadikan diri kita menjadi hebat, menjadi apa gitu dengan barang itu, hati-hati. Walaupun itu barang itu Pak berbentuk tulisannya itu berupa tulisan dari Al-Quran. Nah, ini misalkan mungkin di lapangan kita sudah tahu sedikitnya tentang al-aupak ya, yang tebalnya hampir sama dengan ini. Al-aupak itu ya kurang lebih berapa lamar gitu. Di situ Imam Ghazali sengaja dengan tulisan-tulisan itu ada yang boleh kita amalkan dan ada yang tidak boleh kita amalkan. Tapi kita harus tahu itu ini adalah yang harus diamalkan dan ini yang tidak boleh diamalkan. Tapi kita harus tahu baik yang tidak boleh ataupun yang boleh. Jadi jangan seperti ini. Ini Imam Ghazali membuat ini tidak boleh, kenapa kita amalkan? Tapi kita bagaimana? Dari mana kita tahu bahwa ini tidak boleh? Karena kita harus mengkaji dulu. Itu. Oh, jadi itu asal mulanya dari situ Pak, dari kitab itu, kitab Al-Aupak. Al-Aupak itu namanya ya. Silakan, sengaja itu Imam Ghazali itu dari pengarangnya gitu Pak, Imam Ghazali ya. Imam Ghazali sengaja gitu, jangan sampai salah penggunaan. Jadi di situ kan sudah jelas di kitab Al-Aupak itu. Kita kembali lagi Pak ke yang tadi ya. Ya kan sekarang soalnya banyak gitu ya yang kemusikan seperti itu. Cara kita
kita untuk mencegahnya itu dengan bagaimana Pak? Apakah dengan kita dengan mencari banyak ilmu atau gimana gitu, atau sering bergaul bersama para ulama atau gimana? Nah, itu suatu keharusan. Ya, bagaimana kita tahu seandainya kita tidak mau mencari ilmu? Kenapa baginda Rasul sangat sederhana? Bahasanya tolabul, ya. Tolabul ilmi faridotun ala kuli muslimin wal muslimat. Bahasa Rasul sederhana, itu bahasanya faridoh, bukan wajibun. Ya. Rasul tidak menggunakan, ketika sentuhan dengan ilmu, Rasul tidak menggunakan bahasa hukum, tapi Rasul menggunakan kalimat faridoh. Karena wajibun itu tidak seperti ini kalimatnya. Tolabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wal muslimat. Tidak kan? Tapi Rasul sangat sederhana. Ketika Rasul mengeluarkan pembelajarannya bagi kita, Rasul menggunakan bahasa yang sederhana, yaitu farido. Coba ketika kita tidak menuntut ilmu, tidak mencari ilmu, sementara itu sudah baku, sudah hukumnya wajib. Sholat wajib bukan? Wajib. Bagaimana orang yang meninggalkan sholat? Ya mungkin karena wajib itu jadi dosa gitu. Iya. Nah ini, bahasa wajib itu bahasa hukum. Makanya Rasul tidak menggunakan bahasa hukum ketika sentuhan dengan ilmu. Rasul menggunakan kalimat faridoh ala kulli muslimin wal muslimat. Sebetulnya ilmu itu diparidohkan bagi muslimin dan muslimat. Nah, arti daripada faridoh itu adalah sangat diharuskan. Nah, berarti emang harus ya Pak itu kalau mencari ilmu itu. Oke lah, seandainya wajib lebih daripada wajib, hukumnya lebih daripada wajib. Seandainya kita akan memakai bahasa hukum, lebih daripada wajib. Ya ada. Nah, karena kita bisa tahu hukum itu wajib dari ilmu, dari faridoh berangkatnya. Nah, kenapa kita bisa memberi hukum kepada benda itu namanya motor, karena itu adalah hasil daripada pengetahuan. Itu adalah namanya mobil. Kita masukkan ke ranah hukum. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunat, ini hukumnya makruh, subhat. Itu hasil daripada pengetahuan, daripada ilmu. Makanya mencari ilmu itu lebih daripada wajib. Makanya Rasul menggunakan faridoh. Karena hukum wajib itu awalnya dari faridoh. Faridoh awalnya. Nah, kita bisa dengan
pengetahuan kita yang tadinya kita tidak tahu karena kita sering belajar atau mempelajari sunnah-sunnah Rasul atau mempelajari kitab-kitab Allah, dan itu adalah misalkan tafsir-tafsir yang bersumber dari semua pun tafsir itu bersumber dari Al-Quran, atau tafsir-tafsir yang lain lagi, misalkan itu banyak kan berbagai tafsir. Itu adalah pada hakikatnya itu adalah para alim ulama yang menafsirkan dari kitab Allah. Disitulah kita menjadi orang yang tadinya tahu menjadi mengerti dan menjadi paham dengan mencari pengetahuan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, menjadi mengerti dan menjadi paham. Nah, seandainya sudah paham, itu sudah menjadi rezeki. Kalau sebatas bertambah pengetahuan, belum jadi rezeki. Kalimatnya Robbi Jidni Ilman Warzukni Fahman. Kalau pengetahuan mah itu adalah memang harus bertambah dan bertambah. Tapi ketika sudah pengetahuan itu sudah menjadi paham, itu adalah masuk ranah rezeki. Jadi jangan kita heran ketika mensikapi orang itu banyak ilmunya, tapi kelakuannya tidak sama dengan apa yang dibicarakan. Berarti itu belum menjadi rezeki ya? Belum jadi rezeki, artinya dia itu belum paham apa yang kita bicarakan. Terus apakah berdosa apa gitu orang yang meninggalkan sholat, tapi orang itu tidak tahu kalau sholat itu emang wajib? Nah, unik kan? Ya. Unik di lapangan nih. Dosa, ada hukum dosa itu ketika orang itu apakah ada sampai hari ini orang itu tidak mengetahui bahwa sholat itu adalah hukumnya wajib? Yang jadi permasalahan, kalau memang orang itu tidak tahu bahwa hukum sholat itu adalah wajib, siapa yang akan disahkan? Orangnya atau yang memberi risalahnya gitu, atau yang membawa risalahnya ini teh. Ketika kita sedikit kita melebar, ketika kita menyentuh barang riba, padahal Allah berfirman la ta'kulu riba ad apam udu apa. Nah, dan kalimatnya nih, janganlah kalian menyentuh atau memakan barang yang riba, walaupun barang yang riba itu berlipat-lipat ganda. Cuman redaksi kalimatnya tengok sebelumnya. Sholat tadi ente bertanya bagaimana hukumnya orang yang tidak melaksanakan sholat sementara tidak tahu apa hukumnya sholat itu kan? Iya. Bahkan bisa jadi tidak tahu apa itu wajib. Iya. Bisa jadi. Nah, coba kita sedikit menengok ke belakang sebelum perintah sholat. Apa yang diundang Allah? Apa kalimatnya? Itu sebelum perintah sholat ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Baik sholat, zakat,
puasa, haji itu seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Sengaja Allah di atas hamzah atau di atas huruf berdiri itu Allah menggunakan jabarnya pun juga, harkat patahnya pun juga itu adalah harkat berdiri. Kalau bahasa tajwid itu adalah mad badal. Mad itu adalah panjang, badal itu adalah pengganti. Jadi ada kalimat awalnya itu adalah amana. Jadi bukan sulasi mujarod lagi, itu sudah masuk ke ranah sulasi maji di situ. Bisa masuk sulasi majid warna kahiji, bab kahiji, bisa itu. Fungsinya kenapa Allah selalu menggunakan ketika baik amanu atau amana, Allah selalu memakai harkat berdiri. Jadi yang diundang itu memang harus yang beriman, yang mendengarkan. Kalau harkat berdiri tegak, itu cirinya orang itu sedang berdiri, sedang bangun, bukan sedang tidur, apalagi mati. Orang-orang yang mengimani Allah memang harus hidup. Nah, walaupun di pandangan manusia itu sudah tidak ada lagi, padahal Allah berfirman, kalimatnya mungkin saja kita menyangka bal ahya'u walakin la tash'urun. Bahkan orang-orang yang menurut kita mati di jalan yang diridhoi Allah itu adalah menurut kita mati, tetapi di hadapan Allah itu tidak. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Nah, situ. Puasa itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menggunakan harkat berdiri? Di situ adalah artinya bukan percaya. Diartikan dengan percaya, maka harkat yang berdiri tadi jangan diberdirikan, harus dibaringkan. Artinya jangan dibaca panjang, menjadi amana yuminu, jadi sulasi mujarod kembali. Karena ini sudah masuk ranah sulasi maji, jadi amana yuminu di situ. Bukan amana yuminu lagi, tapi sudah masuk amana yuminu. Kan di atas waw itu ada hamzah kan, mati itu ya Pak. Iya, artinya di situ jangan dibaca yuminu tapi yuminu. Awal bahasa fi'il madinya dari amana yuminu. Karena huruf yang diganti, maka diganti dengan harkat berdiri, dijadikan mad badal. Amana di situ ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah mukbit, orang-orang yang sudah memasrahkan sepenuhnya dirinya kepada Allah. Nah, di situ
orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah, berserah diri jiwa, raga dan hatinya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar roki'in. Kalimat yang lain lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, itu sama. Jadi undangan ibadah saum Ramadan dan undangan untuk mendirikan sholat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah raditu billahi roba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyau wa rasulah wabil qur'ani imama wabil kiblati ka'bah wabil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Di situ itu udah ridho kan sepenuhnya. Kalau bahasa ridho itu ridho letaknya di mana? Di hati. Makanya jadi yang harus kita sucikan itu hati dulu. Kita dulu ya. Bagaimana orang-orang yang tadi yang tidak tahu hukum apalagi Islam gitu, mau di mana letak dosanya? Karena mereka mungkin nggak tahu itu Pak, wajib ya. Iya, ini kalau orang kafir dosa teu lamun teu salat. Ya enggak, kalau orang kafir Pak itu kan udah. Iya kan? Iya. Itu. Ini ya buat apa kan? Iya. Gitu. Buat apa mereka juga nggak mengenal wajib kan gitu. Nah, ya sudah tahu bahwa hukum sholat itu adalah seperti itu adalah wajib, maka kerjakanlah, dirikanlah. Terus kita sudah menegakkan ya Pak. Iya, mendirikan, menegakkan. Bukankah sholat itu adalah tiangnya agama? Jadi orang yang mendirikan sholat itu adalah orang yang sedang mendirikan agama Allah. Cuman bahasanya ini adalah jadi ada dosa itu bagi orang-orang yang tadinya diundang tapi tidak datang. Seperti adzan itu kan undangan Allah ya. Kenapa kita tidak mendirikannya? Nah, kalau orang yang tidak diundang, ya nggak ada dosa. Dosa karena nggak diundang. Nah, misalkan gini, saya mengundang 5 orang. Oke, hari anu jam sekian kita hadir ya. Hadirlah yang 5 itu. Hadir yang 5 itu. Berarti tidak ada misalkan ini cuman ini kan antara orang mukmin dengan orang-orang yang tidak mukmin, itu kalimatnya. Jadi yang kita, karena sholat itu adalah perintah Allah kepada orang-orang yang mukmin, yang orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Seperti halnya tadi, datanglah yang 5 itu, ya, berarti tidak ada dosa. Tapi diundang 5, yang datangnya 3, yang 2 itu karena sama-sama sudah tahu, tidak ada alasan apa gitu. Kalau sholat kan seandainya kita bisa berdiri ya berdirilah,
Jadi duduk ya Pak. Yaitu pilihan alternatif kedua. Kalau sudah tidak bisa berdiri lagi, ya sambil duduk. Kalau sudah tidak bisa sambil duduk, ya sambil berbaring. Atau dengan sudah tidak berbaring, tapi bisa dengan isyarat. Itulah. Pokoknya selama kita akal kita masih normal dan kita masih ingat, maka sholat itu diwajibkan. Itu bagi orang yang mukmin.